Kali ini giliran saya Maido Pelfrina di Kompas Bisnis hari ini, Saudara. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 12,5%. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPRI menilai keputusan kenaikan cukai rokok ini terlalu tinggi. Ini disampaikan oleh Ketua GAPRI Henry Najjoan. Tingginya kenaikan cukai rokok ini dapat memicu peredaran rokok ilegal semakin marak. Selain itu, GAPRI juga beranggapan keputusan pemerintah tidak wajar dan terkesan lambat. Karena kenaikan cukai biasanya diumumkan pada September atau Oktober. Kami perkirakan tahun 2020 ini industri mengalami penurunan produksi sekitar 20 hingga 25%. Tentunya kenaikan tarif cukai di tahun 2021 akan semakin memperparah industri dan malahan akan membuat rokok ilegal semakin marak. Menurut kami, untuk mencegah prevalensi perokok di bawah umur dengan menaikkan tarif cukai setinggi-tingginya adalah tindakan yang kurang tepat. Sebab untuk mencegah prevalensi perokok anak lebih tepat dengan cara edukasi. Pemerintah kemarin mengumumkan rencana kenaikan cukai rokok yang mulai berlaku pada Februari 2021. Kenaikan cukai rokok berkisar antara 13,8 hingga 18,4%. Jika dirata-rata dengan produksi rokok, maka kenaikannya sebesar 12,5%. Nah, kenaikan cukai hanya berlaku bagi sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin. Sedangkan bagi sigaret kretek tangan tidak ada kenaikan cukai. Lalu ada apa di balik kenaikan cukai di akhir tahun ini? Kita akan ulas bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Selamat malam, Pak Febrio. Apa kabar? Baik, selamat malam. Apa kabar, Mbak Medok? Baik juga. Pak Febrio, setelah sekian lama tertunda, mengapa 2021 di saat daya beli tertekan akibat pandemi jadi waktu yang dianggap pemerintah tepat untuk menaikkan cukai rokok? Baik, saya kalau boleh, saya jelaskan dari awal dulu. Silakan. Bahwa sebenarnya ini bukan kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Ini adalah bagian dari kebijakan jangka panjang. Jadi kebijakan tentang cukai hasil tembakau ini bagian dari kebijakan jangka panjang. Dalam hal ini di RPJMN 2020 sampai 2024, pemerintah itu memiliki target untuk mengurangi prevalensi merokok terutama di kalangan anak dan remaja. Itu tadinya dari 9,1% di 2018, nanti untuk 2024 itu targetnya 8,7%. Ini kita salah satu yang paling tinggi. Nah, sehingga pengurangan konsumsi rokok ini memang sesuai dengan target tersebut. Jadi ingin saya jelaskan bahwa kebijakan tentang cukai hasil tembakau ini, kebijakannya ini multisektoral dan multidimensi. Jadi memang tidak bisa dilihat hanya dari satu dimensi saja. Aspek-aspeknya ini terutama nomor satu adalah pengendalian konsumsi rokok. Makanya tadi di depan saya sebutkan tentang prevalensi, khususnya juga anak dan remaja. Berarti dari aspek kesehatan ini ya? Itu nomor satu. Tetapi kita tahu bahwa tembakau ini, industri tembakau ini juga menyangkut aspek tenaga kerja, juga menyangkut aspek petani, juga menyangkut masalah rokok ilegal. Dan terakhir penerimaan negara. Jadi 5 dimensi ini paling tidak selalu menjadi pertimbangan kita setiap tahun ketika kita melakukan kebijakan yang sifatnya jangka panjang ini. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Ini bagian dari perencanaan jangka panjang. Nah, khusus tahun 2020 ini memang kita mengakui ada pandemi COVID-19. Ini membuat hampir seluruh sektor ekonomi termasuk hasil industri rokok itu juga mengalami penurunan. Jadi memang pemerintah melakukan ini dengan hati-hati dan memperhitungkan segala aspek termasuk 5 tadi yang kami sebutkan. Nah, kalau tentang kenaikannya, memang pemerintah dalam 10 tahun terakhir hampir selalu menaikkan cukai hasil tembakau ini. Ini tadi konteksnya dalam 5 dimensi tadi, khususnya nomor 1 adalah pengendalian konsumsi, khususnya prevalensi merokok anak dan remaja. Nah, ini sesuai dengan undang-undang tahun 2007 nomor 39. Nah, kenaikan itu bervariasi dari tahun ke tahun. Itu rata-rata bisa 8-23% setiap tahunnya.
Nah, terkait dengan 2020 ini dan juga terkait dengan kesiapan industrinya juga, ini memang karena diundangkan di bulan Desember ini diberlakukan secara efektifnya nanti tanggal 1 Februari 2021. 2021. Oke. Sehingga ini memberi waktu bagi industrinya juga untuk menyiapkan secara teknis juga. Oke, Pak Febrio, Gapri menyebut biasanya kenaikan cukai rokok ini diumumkan September atau juga Oktober. Ini sudah penghujung tahun baru. Apa memang ini jadi cara untuk bisa menambah penerimaan negara di saat pandemi seperti ini? Sebenarnya tidak. Lagi-lagi saya balik lagi ke dimensi tadi ya. Dimensi yang paling utama itu adalah pengendalian konsumsi rokok. Oke. Itu yang selalu menjadi prioritas utama kita. Lalu tenaga kerjanya kita lihat, lalu rokok ilegalnya juga kita lihat, petani tembakaunya juga kita perhatikan. Baru kalaupun ada penerimaan negara yang diterima dari cukai hasil tembakau ini itu adalah untuk dikembalikan juga ke industri dan untuk kesehatan. Jadi ini ada namanya nih skema dana bagi hasil CHT. Ini yang selalu setiap tahun menjadi bagian dari policy, menjadi bagian dari kebijakan tentang cukai hasil tembakau. Jadi memang ini bukan semata-mata dan bahkan bukan yang utama tentang penerimaan. Oke. Nomor satunya tetap adalah konsumsi. Oke, Pak Febrio, kalau begitu dari perhitungan Kementerian Keuangan, berapa banyak pekerja dan juga berapa banyak petani di sektor tembakau yang terdampak dari kenaikan cukai rokok? Nah, jadi kenaikan tahun ini sebesar 12,5% yang rata-rata ya weighted average ini akan memang mengurangi produksi rokok. Ini kita estimasikan sekitar 2,2 sampai 3,3% dari produksi rokok itu akan terpengaruhi. Nah, ini saat ini produksi kita sangat besar. Saat ini kita berada di sekitar 289 sampai 290 miliar batang kita produksi. Ini sangat banyak. Nah, lalu kemudian produksi tembakau lokal itu, ini kalau saya masuk ke masalah produksi tembakaunya ya, itu saat ini adalah sekitar 200.000 ton, padahal kebutuhan industrinya untuk memproduksi jumlah batang tadi itu sekitar 300.000 ton setiap tahunnya. Jadi sebelum bicara tenaga kerja nih, saya bicara tentang petani dulu kalau boleh ya. Silakan. Nah, jadi di petani ini justru saat ini kebutuhan tembakau di pabrik itu sangat besar, sehingga produksi petani tembakau lokal itu pasti akan terserap. Karena saat ini tembakau lokal itu kurang dari 200.000 ton per tahun, kebutuhan pabrik itu sekitar 300.000 ton per tahun. Jadi dengan demikian kita harapkan kalaupun terjadi perubahan cukai hasil tembakau ini, harapan kita petani tidak akan terdampak gitu ya. Kalau untuk tenaga kerjanya mengatasi dari pemerintah, bagaimana mengatasi pukulan kenaikan cukai terhadap sektor tenaga kerjanya? Nah, tenaga kerja ini sangat spesifik untuk 2020 ini. Nanti saya akan ceritakan spesifik dulu baru agak besar ya. Yang pertama adalah yang paling besar mempekerjakan tenaga kerja itu adalah namanya segmen sigaret kretek tangan. Tahun ini segmen sigaret kretek tangan ini tidak ada kenaikan cukai sama sekali. Nah, inilah pertimbangan kita yang memang cukup tajam. Tahun ini kita karena tadi kita tahu ini pandemi dan kita peduli dengan kondisi tenaga kerja, kita tahu yang paling besar tenaga kerjanya itu adalah segmen yang namanya sigaret kretek tangan. Nah, jadi ini tidak naik. Yang naik itu cuma yang SKM dan SPM. Nah, lalu dengan demikian tahun pemulihan ini nanti kita harapkan benar-benar tenaga kerjanya di 2020 itu tidak akan terpengaruh, tetapi nanti harapannya di 2021 mereka bisa recover. Pak Febrio, maaf saya potong, waktu kami tidak banyak, tapi kami juga ingin menegaskan soal, ini kan sebenarnya bukan rencana jangka pendek untuk kenaikan cukai rokok ini. Persiapannya juga untuk tahun 2024. Ada strategi diversifikasi bagi petani serta perluasan eksporkah? Dalam peta jalan pemerintah, berapa target pengurangan pasar rokok dalam negeri? Jumlah perokok di dunia pun data dari WHO sudah berkurang. Nah, bagaimana strategi ekspor ini bisa digunakan untuk mempertahankan industri rokok dan juga tembakau? Betul, terima kasih sekali. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali.
Jadi saat ini kita itu salah satu dari pengekspor terbesar rokok di dunia. Saat ini kita nomor 6. Itu setelah Polandia, Jerman, Hong Kong, Singapura, dan Belanda. Dalam 4 tahun terakhir ini, pertumbuhan ekspor kita itu justru lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor tembakau dunia. Artinya kita sangat bersaing di pasar global untuk ekspor tembakau ini. Nah, berdasarkan analisis ini, kita melihat bahwa memang ada peluang untuk ekspor tembakau kita untuk terus bisa bersaing di pasar dunia ya. Nah, untuk mendukung ekspor ini, jadi kita memang melihat ini juga sebagai peluang. Ekspor ini kita dukung dan pemerintah itu memberikan fasilitas khusus di kawasan berikat atau KITE. Jadi kawasan untuk ekspor. Nah, ini diberikan fasilitas teman-teman yang pengusaha yang masuk dalam kawasan berikat ini, itu diberikan fasilitas. Contohnya adalah bisa ada penundaan pembayaran cukai. Nah, ini justru kita mendorong banget untuk terjadi ekspor oriented. Dengan demikian, tembakau lokal masih tetap hidup. Tembakau kita diproduksi global untuk bersaing di pasar global juga bisa kita dorong. Oke, Pak Febrio, ada ketakutan akan penyebaran rokok ilegal setelah cukai rokok ini naik seperti yang diutarakan oleh Gapri. Bagaimana upaya mengatasinya? Nah, ini yang benar. Jadi lagi-lagi tadi kan saya sebut 5 itu ya. Salah satu termasuknya adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok ilegal. Jadi kalau kenaikannya tadinya misalnya cukup tinggi, terlalu tinggi, itu akan mendorong banyak yang ilegal. Nah, teman-teman di DJBC ini melakukan pengawasan sangat intensif. Dan terlihat memang dalam 5 tahun terakhir ini, operasi gempur namanya oleh teman-teman di Bea Cukai ya, itu menghasilkan pengawasan yang sangat-sangat optimal. Kita lihat trennya dalam 5 tahun terakhir itu menurun sangat tajam. Jadi ini juga lah yang menjadi faktor yang kita pertimbangkan juga. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan informasi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis malam hari ini. Sehat selalu.